Hai, apa kabar? Pecinta sastra. Pada kesempatan kali ini, saya Vina akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Sebatang Bonsai, karya Widya Amanda, yang kebetulan saya ambil dari ruangsastra.com. Cerpen ini sangat menarik. Mengapa demikian? Karena bagian tertentu merupakan sekedar monolog dari sebatang bonsai, yang tentu saja ini unik ya, jarang cerpen seperti ini. Kebetulan saya suka dan saya langsung menyomotnya untuk saya bawakan khusus untuk Anda semua. Langsung kita mulai saja. Sebatang Bonsai karya Widya Amanda. Kebetulan saya seorang tunanetra, jadi ini saya menggunakan tulisan braille, membacanya sambil meraba ya. 4 tahun lalu, aku bertemu seseorang di toko tanaman. Dia jatuh hati padaku tanpa sebuah alasan, lantas membawaku pergi bersamanya. Meletakkanku di sebuah tempat yang sering diterpa angin dari pagi hingga sore hari. Di tempat yang memaparkan cukup sinar matahari. Di sebuah tempat yang aku bisa melihat sedikit dunia luar yang kosong, sekaligus melihat seluruh kehidupannya maksudku. Seseorang yang membawaku 4 tahun yang lalu. Seseorang yang setiap pagi sampai sore hari berada di hadapanku, bersenandung sebuah lagu yang tidak jelas nadanya, mengalirkan air dari daun menuju batang hingga ke akar. Memberikan beberapa asupan yang membuatku terasa segar. Pagi ini, dia mengeluarkan energi positifnya. Aku tidak terlalu penasaran. Energi positif yang terpenting. Energi positif yang membuatku terasa lebih baik seharusnya. Kau pulang hari ini, Bon? Ah, itu alasannya. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Ya, pergilah. Aku pakai baju apa? Pakai apapun, tetap sama saja. Dia selalu berbicara apa saja saat menyemprotkan air padaku. Untuk kesekian kalinya, aku mendengar nama Carl berulang kali sembari menikmati semprotan air dari daun menuju batang hingga berakhir di tanah. Namun, itu terakhir kalinya nama Carl ia sebut. Setelah sebelumnya, ia pulang dalam keadaan yang berantakan, bahkan nangis darah. Ia hanya mengatakan, "Carl, bajingan." Dan aku langsung mengerti.
Saat dia menggeluti hobi barunya, membangun sebuah usaha baru, melakukan begitu banyak hal untuk mimpinya, menangis dan berdoa pagi karena menganggap kehidupan begitu jahat. Aku mengamatinya dari sudut ruangan. Seperti itu aku mengetahui, mengamati setiap langkah hidupnya. Hingga suatu ketika di siang hari yang mendung, entah dari mana, dia datang sembari membawa buntalan kapas yang jutek yang dia anggap lucu dalam dekapannya. Bono ya, Bono ya. Gumpalan kapas itu mengeong. Pasti dia mengejek namaku. Aku membawa teman baru untuk kita. Bagaimana caranya? Pohon bisa berteman dengan kucing. Namanya Mono. Bagaimana bisa dia mendapat nama estetik itu? Sementara namaku seperti lelucon. Ia terlihat bahagia melepaskan Mono berkeliaran di dalam ruangan. Ia menyemprotkan air seadanya dan langsung menghampiri Mono. Bermain dengan Mono. Bercerita dengan Mono. Peranku sebagai tumbuhan pajangan kembali seutuhnya. Bukan lagi tumbuhan tempat cerita. Suatu ketika Mono melompat di tempat persemayamanku. Ia mengamatiku dari depan hingga belakang. Meong. Tolong, katakan sesuatu selain meong. Kaki depannya menyentuh daunku. Meong. Itu bukan mainan. Aku merasakan terjadinya sedikit pergeseran. Meong. Dan entah bagaimana, secara tiba-tiba tubuhku tergelincir ke tanah. Suara pot yang hancur berantakan seakan-akan memenuhi ruangan. Rasanya tubuhku akan patah jika diangkat begitu saja. Suara kaki dari arah dapur pun mendekat. Astaga, kok bisa jatuh? Kucing sialan itu mengeong dari atas tanpa merasa bersalah. Perempuan itu melangkah berhati-hati mendekati kucing tersebut. Kamu nggak kena beling kan? Akulah yang seharusnya dikhawatirkan. Aku korban di sini. Ia membawa Mono ke tempat lain
sebelum kembali ke tempat kejadian perkara. Mengambil tubuhku yang sedikit berantakan dan penuh tanah. Lantas meletakkanku di tempat semula dengan posisi terkulai lemah. Dia membawa beberapa peralatan dan membersihkan semua kekacauan, lantas mengangkatku. Dia membawaku melewati dapur, melewati pintu belakang. Oh, tidak, dia akan membuangku begitu saja. Ia meletakkanku di atas sebuah meja kayu. Kemudian ia pergi begitu saja, entah kemana. Angin berhembus kencang. Dedaunan pohon mangga tampak bergoyang-goyang. Perempuan itu kembali dengan sebuah cangkul dan tangan yang telah dilapisi. Dia berjalan ke arah pohon mangga. Dari pohon mangga, dia berjalan beberapa langkah dan mulai membuat lubang dengan cangkulnya. Rumput hijau menjadi korban atas perbuatannya. Rumput-rumput hijau itu tentu akan protes atas pergurusuran yang dia buat. Namun toh dia tidak bisa mendengarnya. Usai menciptakan sebuah lubang, dia kembali padaku. Mengambilku dengan perlahan dan membawaku seperti bayi yang baru. Ia meletakkanku di dalam lubang ciptaannya. Mengais tanah sedikit demi sedikit, hingga akarku tertutup sempurna. Emang udah waktunya kamu di luar, Bon? Apa dia tidak pernah mencari tahu kodrat sebatang bonsai? Aku akan bercerita pada Mono ketika malam hari. Aku kehabisan respon. Dia menepuk-nepuk tanah di atasku yang telah menutup akarku dengan sempurna. Jangan keluar, Mon. Sebentar lagi hujan. Dia sedikit berseru, sembari berlari kecil menghampiri makhluk aneh itu yang seakan mengejekku dari balik pintu belakang. Melepaskan sarung tangannya, menggendong buntalan kapas aneh itu, terus masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Halaman belakang rumah yang luas, tapi kosong. Hanya ada sebuah pohon mangga tua beberapa langkah di dekatku. Langit semakin gelap. Angin bertiup semakin kencang.
pertama kalinya aku merasakan angin bertembus begitu banyak. Rintik hujan turun perlahan mengenai daun-daun mungilku. Kalau sudah ditanam di tanah seperti ini, akarku akan menyerap air lebih banyak, merasakan angin lebih banyak, dan menyerap air lebih banyak. Rasanya aku terbebas dari pot yang kecil dan sempit itu. Rintik hujan semakin banyak. Daunku mulai kewalahan. Aku tidak pernah merasakan air sebanyak ini. Begitu banyak. Aku dibebaskan, tetapi membuatku kewalahan, sekaligus kesepian, juga kehilangan identitas. Kalau sudah dibebaskan ke tanah seperti ini, I'm not bonsai anymore. Bukankah begitu? Lantas, apa sebutan untukku sekarang? Itulah cerpen Sebatang Bonsai karya Widya Amanda yang telah Vina Trias bawakan. Semoga menginspirasi Anda, karena ada begitu banyak makna di dalamnya. Sampai jumpa lagi di karya sastra berikutnya. Jangan lupa tetap bahagia.